Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat-sahabatku, sahabat Ijmi dan sahabat-sahabat lainnya, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, kalau berkata baik, berkata benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, mendapat pahala dengan pahala yang besar. Ayat 70 surat Al-Ahzab ini memerintahkan kita dalam segala hal berkata yang benar, berkata baik. Sekarang ini dalam era pemerintahan sekarang berseliweran kata-kata tidak benar, hoax yang dibikin-bikin ya, untuk melawan kata-kata benar dan sebaliknya. Seolah ketidakbenaran menjadi hal yang benar, kebenaran seolah bisa jadi dikalahkan oleh ketidakbenaran. Kerancuan di dalam tata bahasa dan penggunaan kalimat-kalimat ketidakbenaran seolah menjadi benar, dan sebaliknya itu adalah sebuah dosa. Karena Allah melarang kita berkata tidak benar dalam Al-Ahzab 70 itu. Mari saya mengajak saudara-saudaraku semua, apalagi yang sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, mari kita laksanakan apa yang diperintah Allah dalam Al-Quran. Karena kata-kata benar termasuk adab seorang muslim. Berkata benar, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu adalah perintah Allah. Misalnya kita di dalam sholat, apa yang kita ucapkan salah juga menyebabkan sholat kita tidak punya makna, bahkan menjadi tidak ada artinya. Baca Fatihah misalnya tidak benar satu huruf saja, batallah sholat kita. Jadi harus benar bacaannya. Karena itu perlu ilmu, perlu belajar. Ya, untuk menjadi benar harus belajar kita, supaya kita benar di dalam bacaan, terutama bacaan dalam ibadah maupun bacaan di dalam adab. Yang sekarang seliweran kalimat-kalimat tidak benar, hoax yang dibuat oleh netizen, oleh siapa saja itu. Kalau kita memposting kalimat kata yang tidak benar, bisa menyebabkan kita juga terjerumus ke dalam kesalahan. Walaupun statusnya itu adalah anjuran kepada Allah, tetapi mengandung implikasi, karena tadi dikatakan yuslih lakum a'malakum, kalau kita berkata benar, Allah akan memperbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kita. Dan itu pahala, dengan pahala fauzan ajima, pahala yang besar. Jadi kalau kita tidak berkata benar, kita bernama tidak membawa kita kepada amal yang baik, tidak diampuni oleh Allah, ya, bahkan mubazir saja, bahkan bisa berdosa kalau apa yang kita katakan mengandung fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli, kata Nabi. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Apa yang saya sampaikan sekarang bukan mengkritik postingan kalimat sahabat kita yang memberi komentar terhadap situasi di Palestina, di Israel, tapi hendaknya ke depan kita jangan gunakan lagi kalimat-kalimat yang berbeda. Ya, nama Ahmad jangan dibilang lain karena bisa mengandung arti yang berbeda. Sejarah perkembangan manusia di dunia ini tidak bisa lepas daripada penggunaan nama. Ya, kalimat Muhammad itu sudah diucapkan Allah pada waktu penciptaan Nabi Allah Adam, ada di Lauhil Mahfuz.
Sehingga ketika Muhammad lahir, ya sudah dipersiapkan oleh Allah bahwa Muhammad ibni Abdullah itu adalah Muhammad yang akan menjadi Rasul. Dan itu fakta sejarah. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama-nama lain dari Muhammad, ada nama-nama lain dari Allah. Asma Allah disebut Asmaul Husna. Asma Nabi ada Asma Nabi. Ya, di Al-Quran ada disebut nama-nama itu. Mudah-mudahan kita di dalam hidup ini selalu berkata benar, berbuat yang benar, tidak mengikuti arus ketidakbenaran. Karena kita ikut arus ketidakbenaran, kita membawa kita kepada arus keburukan dan kesalahan, bisa menjadi membawa dosa. Sedangkan hidup ini sebentar saja kita. Hidup di dunia ini sebentar. Apa yang kita bawa adalah ucapan-ucapan yang benar dalam hablum minallah, di dalam ibadah, maupun hablum minannas, dalam hubungan manusia. Kalau kebanyakan kata-kata tidak benar, hoaks-hoaks kita buat, kita posting, maka amal-amal yang buruk itu akan menjadi catatan amal kita. Na'udzubillah min dzalik. Mari saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua mengisi hari-hari hidup kita dengan perbuatan yang benar, amal soleh yang baik, menjauhkan diri dari berkata tidak benar. Daripada kita berkata tidak benar, kata Nabi, lebih bagus kita diam. Diam itu emas, gitu ya, dalam bahasa populer. Lebih bagus kita diam daripada kita ngomong salah atau ngomong tidak benar. Bukan berarti saya melarang di GWA ini berinteraksi, bersilaturahmi, berdiskusi, tetapi mari kita diskusi dengan diskursus yang benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang as-sadiq, yang benar dalam kata dan perbuatan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.